Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedulur-sedulur, saudara-saudara seiman, seagama, marilah kita melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini yang akan saya ajukan untuk sebagai bahan diskusi kita adalah sholat. Jadi saudara-saudaraku seiman seagama, mudah-mudahan bahan diskusi ini dapat bermanfaat. Kalau seandainya berguna, alhamdulillah ya Allah, karena hanya sebagai bahan saja untuk para ahli, para profesor, doktor, master, para sarjana, para santri, tamatan pondok-pondok pesantren. Saya mohon maaf, ini hanya bahan diskusi untuk berpikir kita dalam pendapat saya bahwasanya sholat adalah hadiah atau mukjizat Allah yang diberikan pada umat Muhammad, dan sepertinya sholat itu tidak diberikan pada umat-umat Nabi dan Rasul yang lain kecuali Nabi kita, Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sesudah mantapnya syahadat dalam perjalanan Rasulullah kita tadi menegakkan Islam, bertahun-tahun memantapkan syahadat di tengah-tengah umat dan hamba Allah. Beliau terus memaparkan syahadat, terus menjelaskan untuk meyakinkan, sehingga sampailah waktunya Allah yang Maha Tahu segalanya, Rasulullah kita diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang diberikan Allah petunjuk, hadiah, mukjizat bukan hanya untuk Rasulullah saja, tapi untuk seluruh kita umat Islam, yaitu adalah sholat. Jadi tentunya sholat tadi diberikan kepada Rasulullah kita, kemudian Rasulullah memberitahu pada kita bahwasanya ada sholat, yaitu waktu, tempat untuk menyembah pada Allah, atau dengan kata lain berdialog pada Allah, tentunya yang wajib 5 hari, 5 kali sehari semalam. Jadi bagaimana kita tidak berbahagia, mukjizat yang begitu besar diberikan Allah pada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan pada kita sebagai umat Islam. Itulah begitu besarnya syafaat Rasulullah untuk kita. Jadi saudara-saudaraku, sholat tadi adalah mukjizat Allah yang diberikan pada Rasul kita. tetapi tidak untuk beliau saja, tapi untuk kita semua.
di mana 5 kali sehari semalam kita diperbolehkan oleh Allah karena kasih dan sayangnya untuk berbicara langsung atau berdialog langsung pada Allah tanpa ada perantara. Maka tentunya itu adalah satu kebahagiaan yang besar sekali. Jadi kalau kita tidak sholat, berarti kita sudah membuang atau menyia-nyiakan kasih sayang Allah, di mana Allah telah membuka, telah memberi waktu untuk selalu berdialog pada Allah yang wajib 5 kali sehari semalam. Jadi tidak ada istilah kata meninggalkan syariat, meninggalkan apa dan segalanya, itu tidak ada. Itu adalah mujizat dari Allah untuk Rasul kita. Dengan sahabat Rasulnya tadi kita diberikan. Jadi tidak ada umat lain selain dari umat Muhammad Rasulullah SAW yang diberi waktu untuk seperti itu. Maka sedulur-sedulur sekalian, alangkah ruginya kita, alangkah tidak mengertinya kita, bahwasanya sholat itu bukan masalah wajib atau tidak wajibnya, tapi itu adalah waktu yang diberikan Allah untuk kita sebagai hambanya berdialog 5 kali sehari semalam. Jadi kalau menurut pemikiran saya itu adalah hak wajib bagi kita, maksudnya adalah hak kita diberi Allah. Kita itu diberi oleh Allah waktu, wajib diambil. Jadi kita mengalami kerugian besar, bahkan sangat besar kalau tidak sholat. Jadi kenapa? Karena kita bayangkan saja boleh berdialog pada Allah langsung. Ingat, hanya umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kita yang kita cintai, begitu besar syafaatnya untuk kehidupan kita. Jadi sesudah syahadat terus mantap syahadatnya. Insya Allah sholat kita tadi sholat yang bersyahadat. Dalam tarikan nafas kita selalu ingat pada Allah, dalam hembusan nafas kita ingat kepada Rasulullah. Terus seperti itu maka kita sholat melaksanakannya. Insya Allah Allah akan ridho, akan membimbing kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya. Kita tidak akan teringat pada yang lain-lain pada sholat itu. Kita hanya akan ingat pada Allah dan Rasul kita saja. Maka itu tadi, mantapkan syahadatnya, jangan ragu-ragu. Jadi sekali lagi, menurut hamba yang tidak berilmu ini, bahwa sholat itu adalah mukjizat Allah yang diberikan pada Rasul kita dan diberikan kepada kita, yaitu untuk berdialog 5 kali sehari semalam dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi bagaimana ruginya, bagaimana sayangnya kalau dibuang-buang, maka kembali kita akan terkena demi masa. Manusia dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, kecuali orang-orang yang bertakwa tentunya. Jadi jangan merasa berat, waduh sholat ini sholat kok berat. Tidak berat, itu adalah hadiah Allah untuk kita. Marilah dimengerti. Jadi ini adalah pemahamannya. Kalau pemahaman ini berguna bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan dipahami bersama-sama. Maksud saya memberikan bahan diskusi ini bukan untuk perdebatan, saling mencaci, saling mencari kebenaran sendiri, tidak. Tapi benar-benar menurut hamba bahwa sholat adalah pemberian Allah untuk kita umat Muhammad Rasulullah SAW untuk berdialog pada Allah. Mantapnya syahadat yang setiap saat, setiap tarikan nafas kita lakukan, latih terus
sehingga kita akan merasakan nikmatnya sholat. Bahkan Allah, insya Allah, kalau kita sudah meneruskan semua mulai dari syahadat dan sholat tadi, insya Allah akan diberikan lagi pada Allah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Misalnya sholat tahajud, menurut hamba yang hina ini, kalau sudah mantap syahadat kita, sholat wajib kita, insya Allah Allah memberikan tahajud kepada kita dengan selalu terbangun, atau insya Allah Allah dengan caranya yang kita tidak tahu akan membangunkan kita di setiap malam kita untuk bertahajud, kembali berdialog dengan Allah. Tentunya dengan tata cara bapak-bapak sedulur saudara sekalian, para ahli sekalian sudah sangat mengerti tata caranya, tentunya sudah tahu bagaimana tata cara sholat tadi. Ini hanya sebagai bahan diskusi. Jadi kalau sudah mantap syahadat kita, sholat kita pun insya Allah mantap, maka akan ditambah lagi hadiah-hadiah, mujizat-mujizat lain. Contohnya diberikannya tahajud selama-lamanya pada kita, bukan dengan perkiraan sekian hari maka begini, sekian hari maka ini bukan perdebatan, hanya satu pendapat. Kalau Allah sudah memberikan tahajud pada kita, tidak ada hitungan hari 1, 2, 3, 40, 50, atau pokoknya setiap malam kita akan insya Allah dibimbing oleh Allah, Rasulullah kita untuk selalu bertahajud. Jadi supaya dalam kehidupan kita tadi menjadi lebih baik, sholat kita dengan syahadat yang mantap, sholat wajib kita akan terbimbing karena kita merasa itu adalah hadiah Allah untuk kita, pribadi kita masing-masing yang menjalankannya. Jadi jangan merasa keberatan seolah-olah itu adalah kewajiban, tapi itu adalah mukjizat Allah kembali lagi yang diberikan pada Rasul kita, dan Rasulullah kita memberikannya kepada kita dengan perintah Allah tentunya. Jadi adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar. Menurut hamba tidak ada umat sebelumnya yang diberi mukjizat seperti itu. Itulah kelebihan Muhammad Rasulullah SAW kita. Apa yang diberikan Allah pada beliau itu juga untuk kita, tidak untuk beliau sendiri. Jadi kebanyakan para rasul yang lain mungkin ya banyak juga diberikan, tapi luar biasa pada Rasulullah kita. Itulah dapat hamba tentang bagaimana sholat. Jadi saudara-saudara sedulur seiman seagama, para ustadz, para guru, para ahli, para kiai, sarjana-sarjana, master-master agama, doktor-doktor agama, profesor-profesor agama, ahli-ahli filosofi agama. Hamba mohon maaf seandainya bahan diskusi ini kurang berkenan dan tidak tepat, karena hamba memang bukan seorang yang belajar secara tekstual. Hamba hanya menyampaikan apa yang hamba rasakan, sehingga dalam melaksanakan sholat tadi seperti itulah adanya. Jadi sekali lagi mantapkan syahadat kita sehingga menyebabkan kemantapan sholat kita. Insya Allah kemantapan dalam ibadah puasa kita, zakat kita, dan haji kita. Karena seluruhnya dasar tentunya adalah syahadat. Tanpa syahadat, apa artinya semua itu? Jadi sekali lagi ini hanya sebagai bahan diskusi. Hamba mohon maaf dengan segala kerendahan hati, dengan segala kebodohan yang ada. Hamba mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, ampun ya Allah, seandainya ini adalah suatu kesalahan, adalah salah penafsiran hamba. Apabila itu adalah kebenaran, itu hanya darimu ya Allah, mohon ampun. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedulur-sedulur, saudara-saudara seiman, seagama, marilah kita melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini yang akan saya ajukan untuk sebagai bahan diskusi kita adalah sholat. Jadi saudara-saudaraku